Inilah kita dengarkan ceramah agama oleh Bapak Kiai Haji Imam Saroni, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan PT Trendy Jaya Group Indonesia, Bapak Haji Suyatno beserta keluarga besarnya, segenap unsur pimpinan di PT Trendy Jaya Indonesia yang saya hormati, pembimbing Majelis Taklim Ustadz Pak Imin yang saya muliakan, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid Nabi ini merupakan satu kegiatan rutinitas di PT Trendy Jaya Indonesia ini, karena dari mulai awal merangkak membangun sampai sebesar ini, sampai dilanda ujian berupa pandemi, semua itu berkat kemurahan rahmat dari Allah dan juga barokah syafaat dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di tengah situasi apapun perusahaan kita tetap mengadakan muludan, karena memang muludan harus diagung-agungkan, muludan harus dibesar-besarkan. Walaupun acaranya bisa gede bisa kecil, tapi di perusahaan ini acaranya selalu gede karena yang datang orang-orang gede. Amin. Walaupun kecil-kecilan acaranya kita tetap muludan, walaupun cuma sekedar baca tahlil maulid kemudian makan nasi kebeli. Kebeli. Semua itu bukan masalah seremonialnya, tapi mengagungkan nama Rasulnya. Man azama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan kelahiranku, maka dia nanti pasti akan dapatkan syafaat dari aku pada hari kiamat. Amin.
Syafaat itu apa sih saudara? Gampang-gampangan begini, gampang-gampangan nih. Situasi pandemi berkepanjangan bukan sebulan 2 bulan kata Pak Haji Yatno, setahun setengah lebih, semua mengalami dampaknya, termasuk para penceramah. Iya, honornya termasuk setengah, gitu. Semua terdampak. Nah, tapi perusahaan kita masih bisa jalan, alhamdulillah. Kenapa? Karena tertolong dari anggaran yang lain. Anggaran ruko, kan gitu ya. Anggaran kos-kosan, kontrakan, kemudian apartemen, bisnis yang lainnya, belum termasuk bisnis kebun di Solo yang berapa ribu hektar, bisnis kayu. Nah, pertolongan itu termasuk kayak syafaat. Tanpa dari itu mungkin perusahaan kita nggak jalan, mungkin semua udah dirumahkan, termasuk Imam Saroni kagak ceramah lagi di sini. Jadi syafaat itu sangat dibutuhkan ketika kita nanti menghadapi yaumul hisab. Nah, kurang dari ibadah kita, kurang dari pahala kita, dengan syafaat Rasul, insya Allah kita terangkat ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kan sering saya bilang, kalau kita pengen ibadah, pengen masuk surga, ngandelin pahala ibadah wajib, tipis harapan, tipis tuh. Ada cerita begini, ya, silakan sambil dimakan ya, nggak usah tegang-tegang dengan ceramahnya, ntar malah imunnya turun lagi ya. Jadi biar imunnya naik, makan yang banyak tuh, naik kan ke atas terus. Ada orang ahli ibadah, dari mulai hasil balik dia rajin ibadah, ibadahnya rajin, yang wajib, yang sunnah semua dikerjain. Pas gitu meninggal dunia dihisab, karena ibadahnya rajin banyak, masuk surga. Mau masuk ke surga kata malaikat, Fulan, iya, kamu masuk surga karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Protes ini dia. Oh nggak bisa. Saya ke surga karena perbuatan amal saya. Enggak, amalmu nggak cukup. Kamu masuk surga karena rahmat dari Allah. Nggak bisa. 60 tahun saya ibadah, pasti saya ke surga karena pahala yang saya dapat dari hasil ibadah. Jadi engkel-engkelan, tahu engkel-engkelan, berdebat sama malaikat. Bukan, ya malaikat kan mau nonton, dikata begitu aja ngomong terus. Bukan, kamu ke surga karena rahmat dari Allah. Tidak, karena saya ini rajin ibadah 60 tahun. Lapor sama Allah, ya Rabb, ini ada orang ke surga dibilang bukan karena rahmatmu, karena ibadah dia. Ya udah, masukin aja ke surga. Dimasukin ke surga. Jadi malaikat ngalah, betul. Malaikat ngalah. Ya. Setelah 60 tahun di surga, dipanggil sama malaikat. Ente, ada apa? Keluar dari surga. Lah kok keluar? Iya, kan ente di surga udah 60 tahun. Dulu ente ibadahnya berapa lama? 60 tahun. Kalau ke surga karena perbuatanmu 60 tahun, berarti masuk surganya cuma 60 tahun. Paham saya ngomong? Baru sadar. Lah kok keluar sih? Iya, kamu bilang kan kamu ke surga karena ibadah 60 tahun. Udah dibalas sama Allah masuk surga selama 60 tahun. Sekarang keluar dari surga. Kenapa? Pahalamu udah habis. Nah, baru dia mikir. Iya. Wah, salah ngomong saya itu. Wah, dia yang ngajarin kali ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita masuk surga karena ridha Allah. Dan ridho kita rasakan, kita dapatkan karena rahman dan rahimnya Allah. Dan pengetuk ridho, nih ingat, pengetuk rahman rahimnya Allah, syafaat dari baginda
baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena memang dipercayakan oleh Allah. Nabi lain nggak bisa ngasih syafaat, tapi Nabi kita diberikan kepercayaan oleh Allah. Berikan syafaat kepada orang yang kehendaki, ajak dia ke surga. Insya Allah, karena ma'i fil jannah, kita bakal sama Rasul nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena yang kita peringati bukan sembarang manusia. Ulang tahun pejabat aja gede-gedean, betul. Belum lama ulang tahun Gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah, ya. Kebetulan pada saat ulang tahun saya diundang walimatul khitan tetangga. Dan sama-sama diundang. Iya, saya mah sebenarnya nggak mau ngomong-ngomong. Ya pernikahan Raffi Ahmad sama Nagita Slavina juga sebenarnya saya ada. Saya nggak mau ngomong kagak. Ada saya sebenarnya mah. Saya kalau diderek-derekin sama SBY masih dekat. Kalau diderek-derekin, Allahumma shalli ala Muhammad. Ulang tahun pejabatnya nggak tahu apa namanya. Candy party apa namanya itu ya, surprise party gitu ya, surprise party kelahirannya. Oh, pakai duit rakyat itu yang dipakai itu, bukan pakai patungan pejabat. Lihat, kita peringati kelahirannya bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari wa huwa kal hajari wa nasu kal hajari wa huwa kal yaquti wa nasu kal hajari, kan begitu. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia. Iya manusia. Makan, minum, punya istri, punya anak kayak kita. Laisa kal basyari, tapi bukan manusia biasa. Kenapa bukan manusia biasa? Umur 5 tahun baginda Rasul dibedah. Ini dadanya dibedah. Kemudian dibuang karena di dalam dada ini ada satu sinyal setan nyarang di situ. Makanya dalam Quran alladzi yuwaswisu fi sudur, setan tuh masuk ke dada karena di situ ada sarang dia. Sarang dia dibersihkan oleh Allah, maka masuk, terhindar dari maksiat, dijamin masuk surga. Makanya kalau kita cinta sama Nabi bikin muludan, Masya Allah sampai luar biasa tuh, bikin nasi kabuli, ibu aja Sunarti itu baru jam 3 ini bangun bikin nasi itu, nggak ada yang bantuin itu. Masya Allah kali. Ya Allah, terima kasih Pak Haji, Bu Haji ya. Tanya, ini mah buat nyenengin Ustaz, buat nyenengin Ustaz. Tapi itu nggak boleh makan terkadang. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah. Amin. Orang yang mau ngeluarin duit, mau nyumbang buat mauludan, bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquti. Nabi Muhammad itu bagaikan intan permata, intan. Wan nasu kal hajari, dan manusia ibarat bebatuan. Tuh. 3 truk batu kali sama intan seperongkol, mahalan mana? Mahalan intan atau seperongkol segede kepel lah gini. Apalagi kalau berlian segede kepel, tuh berapa karat itu, Masya Allah. Kayak yang ditemukan kakek dulu ditawar berapa tuh, 30 miliar. 30 miliar sih, nolnya berapa sih? Liar sudah. Masya Allah. Lah baginda Rasul itu begitu. Maka ucapan terima kasih juga bikin mudah sama Nabi. Kenapa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflah, kata Allah.
Kalau kagak ada engkau Muhammad, kagak bakal aku ciptain dunia. Ngapa? Harese penduduknya. Liar kan gitu. Iya kan? Manusia mah bikin susah di dunia. Saking ada engkau bakal lahir, aku ciptain dunia. Kalau nggak ada engkau, surga aja dah aku ciptain. Manusia mah kan begitu. Waktu masa pandemi kan begitu ya. Sholat nggak boleh di masjid, arariun. Sekarang udah boleh sholat di masjid, arariun. Lagi belajar buat berceramah di Cileule. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya aku nggak mau nyiptain dunia kata Allah, tapi karena ada engkau yang lahir ke dunia, aku ciptakan. Makanya kan malaikat pernah nanya, qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bukan manusia biasa, kelahirannya luar biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelahirannya Rasul terjadi fenomena yang luar biasa. Sampai-sampai iblis nangis ketika Rasul dilahirkan. Iblis nangis, saudara. Ana iblis arona arba'aronatin. Iblis nangis di dalam 4 keadaan. Jadi kalau pengen lihat iblis nangis, kayak apa sifat iblisnya nangis? Kayak apa nangisnya gitu? Apa kegoseran? Apa kekosodan? Iblis nangis sekenceng-kencengnya di dalam 4 keadaan. Kapan? Hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Wahina uhbita, ketika diusir dari surga oleh Allah. Wahina wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Yang keempat, wahina unzilatil Fatihah, dan ketika diturunkan suratul Fatihah. Tuh iblis nangis tuh. Jadi ketika Rasul lahir, iblis nangis. Bulan purnama bercahaya terang, alam semua, angin-angin semua berbahagia, terang kota Makkah. Maka Rasul dijuluki anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wallahi anta misbahus suduri. Jadi kata-kata itu bukan spontan, tapi memang karena terjadi fenomena alam yang luar biasa. Kota Makkah bercahaya terang, iblis nangis, Abu Jahal girang, Abu Lahab girang, Abu Sofyan girang, dan abu-abu yang lainnya. Gosok mangga ikut. Tapi iblis nangis sendirian di pojokan, nangis. Apa kata iblis? Wah, bahaya ini. Saya akan ngajak manusia biar pada sesat. Saya ngajak manusia biar pada tergelincir ke neraka. Tapi lahirnya Muhammad akhrajan nas minal zulumati ila nur. Nangis
nangis iblis sekencang-kencangnya. Dan juga ketika turun suratul Fatihah, sab'ul masani, ya, sab'ul masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang merupakan wajib dan rukun di dalam sholat adalah suratul Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kita umat Rasul ini kepingin menjadi umat yang paling disayangi sama beliau. Amin. Siapa sih mereka? Nah begini, kalau kita udah akrab sama pimpinan, ya Bapak Haji Suyatno, diajak-ajak kemana-mana, kan enak. Ya nggak mungkin Pak Haji Suyatno makan di warteg, kan gitu ya. Kalau makan di Padang mas sering, pajadang gitu. Ya. Artinya apa? Kenikmatan kita rasakan kalau kita dekat dengan orang yang dimuliakan. Tapi siapa orang yang paling berhak atas Rasul? Nah, apa istrinya? Bukan. Anak-anaknya? Enggak. Lalu ummati. Umatnya yang paling berhak atas Rasul, bukan sahabatnya, bukan istrinya. Rasul istrinya lebih dari 1, tapi selalu mikirin umatnya. Alhamdulillah, istri lebih dari 1, tapi mikirin umatnya. Beda sama suami ibu. Bininya 1, mikirin bini orang. Enggak mikirin orang, kan gitu. Karena gitu ya. Kalau balas WA bini orang panjang banget. Kalau balas WA bini sendiri tuh, Papa jangan lupa ya, ntar pulang siang kita mau pergi ke mall. Iya doang. Iya. Coba kalau balas bini orang mau WA-nya, Pak Ustadz Pak Imin jangan lupa nanti malam selamatan di rumah saya. Baik, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Padahal tulisannya nyambung semua. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang paling berhak atas Rasul umatnya. Tapi umat yang bagaimana? Nah ini masih dipilih lagi sama Rasul. Yang paling berhak atas aku adalah umatku. Aktsaru min ummati min salatan. Jadi yang paling berhak atas umatku adalah umatku yang paling banyak baca sholat. Jadi umatnya yang paling berhak yang paling banyak baca sholawat. Tadi alhamdulillah mudah berapa kali tadi kita sholawatan. Alhamdulillah itu paling berhak. Tanpa kita nyari-nyari Rasul nyari orang yang banyak baca sholawat. Kenapa nyari? Karena kan kita panggil-panggil. Logikanya kalau kita manggil orang, dia nyaut apa enggak? Dia nyari apa enggak? Lah kita udah manggil Nabi. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum afdal anbiya. Itu kan kita panggil. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selalu kita panggil baginda Rasul, kerinduan kita berjumpa dengan baginda Rasul. Nanti di padang mahsyar Rasul nyari kita. Mana sih Haji Pariono yang bikin mulu dan mulu walaupun dadakan kurang 24 jam ngasih taunya. Mana
sih Mitra Jaya di Indonesia ini yang sering baca sholawat di Ustaz Paimin yang kencengnya luar biasa semangatnya? Mana ini Haji Suyanto dan keluarga-keluarganya yang seneng nyiapin mulu dan segala macam disiapin? Alhamdulillah. Ya, kok saya gak dicari saya? Ternyata saya mau di samping Nabi. Amin. Saya ajak, sebenarnya saya ajak. Makanya baik-baik saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi salam-salam kita nanti dijawab nanti sama Rasul nanti di padang mahsyar. Baru dibangkitin aja, dicari kita. Nanti kan proses kiamat begini singkatnya. Proses kiamat awal itu kan alam barzah, alam kubur. Nanti ada kehancuran total. Ada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Semua hancur. Semua hancur disebut dengan kullu ma siwallahu wal makhluk. Semua selain Allah makhluk. Jadi Allah doang yang maha hidup. Langit, bumi, bulan, semua mati. Malaikat bagaimana? Mati. Malaikat makhluk. Jadi dunia ini hancur semuanya. Cuma Allah doang. Setelah cuma ada satu titik zat yang maha abadi, Allah subhanahu, baru dibangkitin malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrafil. Dibangkitin gak semuanya dulu, dikit-dikit dulu. Dibangkitin Jibril, bangun, Pil. Contoh kecil Pil. Ya. Udah dipanggil berapa tuh? Jibril, baik ya Rob. Kamu pimpin ini Mikail, Israfil, Ijrafil, ajak. Kemana ya Rob? Cari kubur kekasihku. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Dunia hancur rata. Jibril disuruh cari kubur, disuruh nyari kuburan. Jadi Taman Jaya susah. Ya tentu dengan izin Allah. Dicari kubur Nabi Muhammad, dibangkitin oleh Allah, ditungguin. Ini percaya nggak percaya ya? Kalau percaya tak buktiin nanti kiamat gitu. Dibangkitin Rasul, kerang baru bangun tidur, tengok kanan Jibril, sebelah kiri Mikail. Rasul nanya, ayo yaumin hadza ya Jibril, hari ini hari apa Jibril? Hari kiamat Muhammad. Hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Kiamat Jibril, iya. Aina ummati, umat saya mana Jibril? Masya Allah. Di pangkuan Siti Aisyah, digendong di pangkuan Siti Aisyah. Rasul sakit, ngomong sama bininya, ya Umairah, aina ummati, umat saya mana, umat saya mana. Lagi sakit Rasul, mau meninggal dunia, di pangkuan istrinya, umatnya dicari. Coba kalau ibu, laki lagi sakit, di pangku, ya cepat sembuh Pak, Turki mana Turki? Contoh, orang lagi diurusin, ini bini depanin, orang dicari-cariin, gitu. Tapi Rasul umatnya yang dicari, apa bininya cemburu? Apa mau begitu? Umat dicariin, mama nggak pernah dicari-cariin mama. Masya Allah. Rasul umatnya yang dicari, mau wafat nyari umatnya, baru dibangkitin nyari umatnya. Udah umatmu terbelakangan. Dia mata giliran dibangkitinnya malaikat dulu, para nabi, termasuk belakangan. Ayo menghadap Allah. Kemana? Ke surga. Di pintu surga nggak mau masuk, nggak mau. Kenapa? Saya pengen ke surga bareng umat saya, Bri. Bagaimana mereka nanti jembat Siratal Mustaqim, bagaimana hisab mereka, bagaimana mereka di padang mahsyar. Aku khawatir umatku, Bri. Udah, umatmu belakangan, Mat. Di depan pintu surga nggak mau masuk, Rasul angkat tangan, Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah semua umatku. Aku kasih syafaat mereka, terutama yang paling banyak sholawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
barokah sholawat. Nanti syafaatul uzmanya nanti di padang mahsyar. Tapi di dunia udah kerasa, termasuk usaha gampang karena banyak baca sholawat, betul? Orang dulu sakit baca sholawat kan? Ada nggak sholawat orang buat orang sakit? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa hilaya wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah tuh, walaupun pandemi perusahaan kita masih lancar berjalan walaupun tidak seperti yang dulu, tapi kan alhamdulillah saya bersyukur, berterima kasih dengan Pak Haji Suyatno, walaupun saya bukan karyawan sini ya, tapi saya merasakan kesulitan itu ya. Bersyukur karyawan gak diberhentiin semuanya. Coba kalau egois mah udah perusahaan tutup 3 tahun, nah dia mah pemasukannya ada dari mana-mana, ya kan? Tuh, coba deh, saking prihatinnya sama karyawan, pandemi turun 20 kilo berat badannya, ya kan? Turun 20 kilo, mikirin karyawan makannya daun dimakan. Nah, jadi pergi sama kita, oh enggak, maaf, bingung makannya ntar. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang paling berhak atas itu kata Rasul, umatku yang paling banyak baca selawat ya. Maka rajin-rajin selawatan ketika menghadapi kesulitan hidup, permasalahan hidup, banyak baca selawat. Kayak orang tua dulu kan gitu, nimang-nimang anak baca selawat, ngayun anak baca, nampi beras baca selawat. Makanya orang dulu masakannya enak, banyak baca selawatnya. Bukan di zaman sekarang nyanyi mulu, kodong-kodong, nenek main tiktokis najis. Masya Allah, orang dulu mandi anak salatullah, salamullah, tuh timang apa sekarang mah? Dasar kau keong racun, anaknya dibilang keong racun. Dengan menjadi orang pintar lagi, yang racun dari mana pinternya? Yang ada mah telat mulu. Orang-orang kemana-mana mah nih, telat. Mikir loh, kayak racun lambat jalannya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kemudian yang kedua kata Rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang paling berhak atas itu adalah orang yang cinta sama Allah, berarti dia mengikutiku. Nah, berarti ngikutin ajaran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Diteruskan oleh para sahabat, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jaga itu, tradisi tahlil, tradisi maulid, baca marhaban ya. Dan tolong ya, saya pesan kepada karyawan semua, hindari paham-paham yang mengakibatkan kesesatan lah. Karena sekarang kan banyak paham-paham yang gampang gitu ya, banyak. Makanya cinta Nabi luar biasa. 15 abad yang lalu Rasul ninggalin kita, apa sekarang kita masih setia, nggak ganti-ganti Nabi, walaupun yang nyalonin banyak. Banyak nggak nyalonin Nabi? Banyak tuh. 15 abad yang lalu tuh, kalau kita boro-boro sanggup, kalau Ramadan mah sanggup kali ya. Ramadan ditinggal suaminya, anaknya banyak, bisa menghidupi anak-anaknya, betul. Orang padahal ditinggal suami nih, ya dia nggak kawin lagi, masih bisa dia menghidupi anak-anaknya, dibela-belain kuning nyuci. Tapi orang laki ditinggal istrinya, punya anak, kayaknya gelisah mulu, gelisah. Pak Ustadz, kira-kira ada channel apa enggak? Channel. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang mengikuti baginda Rasul yang cintanya luar biasa kepada aku, cinta kepada Rasul, ikuti baginda Rasul, ajaran-ajaran yang kita ikuti. Maka di sini kita mempraktikkan ajaran-ajaran baginda Rasul dan ajaran-ajaran para sahabat min ahli sunnah wal jamaah, insya. Nah, para bapak ibu dan saudara, itu saja ya, karena ini hari Jumat dan Jumatnya lebih awal sekarang ya. Sekarang itu jam 11.38 ya, 38 udah Jumat.
Cuma saya ada jauh hari ini. Gimana tuh akhirnya saya belum lihat itu. Kayaknya di mana itu, di Belanda apa Prancis. Ya. Mudah-mudahan sedikit dari ilmu yang barokah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Haji Suyatno yang telah memberikan fasilitas buat kami untuk mengundang baik tempat maupun hidangannya. Kami berbahagia, Rasul berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan pengetuk syafaat baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga beliau Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, putra putri beliau yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat manfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqa mahsuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafraqana min ba'dihi tafraqa maghfura. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad bifadlika wa karamika bi hurmatin nabiyikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mumpung meludan, saya mau kasih oleh-oleh satu amalan ya, tolong tangannya diangkat semua ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita pada hari ini. Jangan pulang dulu, kita makan bersama. Kita makan bersama. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.